Indonesia bukan sekedar sebuah negara di peta dunia. Ia adalah mozaik besar yang tersusun dari ribuan budaya, bahasa, dan tradisi yang hidup berdampingan sejak berabad-abad lalu. Dari dentingan gamelan di Jawa, tarian saman di Aceh, hingga ukiran khas Dayak di Kalimantan, semua memiliki cerita, makna, dan nilai yang menjadi bagian dari jati diri bangsa ini. Budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga cermin dari siapa kita hari ini. Ia menjadi pengikat yang menyatukan berbagai perbedaan menjadi satu identitas nasional, Indonesia. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, muncul pertanyaan penting. Masihkah generasi muda memahami dan menghargai peran budaya lokal dalam membentuk identitas bangsa? Melalui dokumenter ini, kami mencoba mendengarkan suara mereka, para mahasiswa, generasi penerus yang akan menentukan bagaimana budaya lokal akan hidup di masa depan. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan melakukan wawancara dengan topik kontribusi seni dan budaya lokal terhadap identitas nasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Betania Bintang Utapea. Saya Indira Kesha Lusati. Saya Clarissa Tarigan. Saya Audrey Natio Francisca Sitanggang. Saya Nindi Bunga Evelyn Cipayung. Halo Bang, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama Abang Sarafanan, Abang dari prodi apa? Prodi Manajemen. Oke, menurut Abang gimana sih kontribusi seni dan budaya lokal terhadap identitas nasional Indonesia? Oke. Jadi kalau soal kontribusi seni dan budaya lokal terhadap identitas, pastinya di semua daerah atau negara itu ada seninya sendiri, dan itu yang menjadi jati diri mereka. Kalau kita di Indonesia sendiri, yang menjadi identitas kita salah satunya batik. Habis itu juga ada kain ulos sama pakaian-pakaian adat lainnya. Nah, jadi misal kayak kita ke luar negeri, yang kita bawa itu ya hasil-hasil kerajinan Indonesia ini. Ini yang menjadi ciri khas dari negara Indonesia itu sendiri. Oke, terus selanjutnya menurut Abang apa sih tantangan terbesar dalam melestarikan budaya lokal di kalangan generasi muda dan gimana sih sebaiknya kita menghadapinya? Tantangan terbesarnya ya pasti budaya asing. Soalnya anak-anak muda sekarang lebih tertarik sama budaya-budaya westernisasi daripada budaya kita sendiri. Ya, cara simpelnya menurutku sendiri untuk mengatasi itu ya kita harus mendiversifikasi budaya kita sendiri agar dia itu terlihat atau tampilannya lebih kekinian, agar masyarakat kalangan muda juga tidak malu atau tidak merasa minder menggunakan item-item budaya kita sendiri gitu. Oke, makasih ya Bang. Iya, sama-sama. Halo Bang, boleh
perkenalkan diri dulu, namanya dan asal prodinya dari mana? Oke Kak, namaku Salman Farisi dari Prodi Akuntansi. Bisakah Abang menceritakan budaya lokal apa yang menurut Abang itu paling dekat dengan Abang dan bagaimana budaya ini memengaruhi rasa bangga Abang sebagai bagian dari Indonesia? Jadi menurut saya budaya yang lebih dekat atau mengekspresikan diri saya, misalnya dari daerah saya Mandailing Natal itu ada budaya dari Natolu. Ada namanya Dalian Natolu. Ngiri Iya. profesor itu filosofi Itulah filosofi dasar dari orang Batak sebetulnya ya kan. Jadi antara hubungan keluarga, bagaimana fungsionalnya, bagaimana kerangka fungsionalnya setiap masing-masing itu. Jadi di Dalian Natolu itu ada namanya Somba Marhula-Hula. Jadi hula-hula itu adalah keluarga dari istri kita, keluarga dari istri Yang kita harus dihargai. yang harus dihargai, dihormati. Nah, dan juga setelah itu ada juga Elik Marboru. Jadi keluarga dari kakak perempuan kita atau adik perempuan kita itu keluarganya. Harus diayomi. Nah, harus diayomi. Jadi yang ketiga adalah Manak Mardongatu. Jadi Soalnya lupa dari mana? ngiri. jadi abang adik, bagaimana kita hati-hati dengan adik kita atau abang kita. Nah, itu harus itu dulu yang harus kita Dimengerti dulu dulu. ya. Karena kami itu dalam kata simpelnya itu dari Natolu itu artinya gotong royong, berbagi sesama dan saling mengasihi atau menyayangi terhadap orang sekitar kita. Jadi hal tersebut menjadi rasa bangga saya di mana kita masih ada rasa kepedulian terhadap sesama dan bisa saling berinteraksi seperti itu. Oh, dan bagaimana perasaan Abang saat terlibat langsung dalam pelestarian budaya ini? Kalau perasaan saya dalam terlibat langsung misalnya itu gotong royong atau kerja bakti, diri saya sendiri itu ada rasa bangganya di mana saya bisa langsung berkontribusi pada bagi diri saya ataupun masyarakat sekitar yang itu akan berdampak positif nanti ke depannya seperti itu. Oke, terima kasih ya Bang. Sama-sama. Oke. Dari pandangan mahasiswa tadi, terlihat bahwa budaya lokal bukan sekadar tradisi, tapi juga sumber kebanggaan yang membentuk karakter bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang unik dan beragam. Ada batik dari Jawa yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Ada ulos dari Sumatera Utara, simbol kehangatan dan kasih dalam setiap anyamannya. Dari Bali, kita mengenal tarian tradisional yang penuh keindahan dan makna spiritual. Dari Sulawesi, musik dan tarian tradisional menggambarkan semangat masyarakat yang penuh kebersamaan. Dan di seluruh penjuru Indonesia, bahasa, pakaian adat, serta tradisi menjadi simbol keberagaman yang menyatukan kita. Semua itu adalah bagian dari jati diri bangsa, warisan yang harus dijaga oleh generasi muda agar tidak hilang di telan waktu. Jadi, dari wawancara yang sudah kami lakukan, terlihat jelas bahwa seni dan budaya lokal bukan hanya bagian dari identitas daerah, tetapi juga fondasi identitas nasional Indonesia. Di tengah arus globalisasi, budaya lokal sering menghadapi tantangan, namun justru disitulah peran generasi muda menjadi penting. Dengan menjaga dan mengembangkan budaya, kita tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga memastikan bahwa jati diri bangsa Indonesia tetap kokoh dan menjadi kebanggaan di masa yang depan. Sekian dari hasil wawancara kami, terima kasih.